Salam sukses, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Denda dari keterlambatan pembayaran Starlink. Jadi Starlink saat ini khususnya penagihan atau yang sering terlambat membayar itu sudah dikenakan denda. Tapi bukan namanya denda. Ada yang disebut dengan biaya pro rata. Biaya pro rata ini dikenakan bagi pengguna Starlink dengan proporsi penagihan dengan waktu-waktu tertentu. Misalkan sahabat yang sudah terlambat membayar lebih dari 1 minggu, maka akan diganti siklus pembayarannya, dan siklus sebelumnya kita akan dikenakan biaya pro rata. Contoh pada kasus di Starlink beberapa pelanggan, ada yang tidak membayar semestinya jadwalnya adalah tanggal 23 Juli 2025 dan ternyata baru bisa dibayar setelah tanggal 2 Agustus 2025. Berarti kurang lebih mulai dari 23, 24, 25, 26, 27, 28, 9, 30, tanggal 1, tanggal 2. Ada 9 hari baru bisa dibayar. Setelah membayar di tanggal 2 Agustus, jadi terlambatnya 9 hari, ini sudah dikenakan biaya pro rata dengan proporsi karena terlambat membayar. Dengan keterlambatan membayar ini dikenakan biaya proporsi penagihan tambahan yang disebut dengan pro rata. Jadi tanggal 2 Agustus ketika pelanggan membayar Rp750.000 karena ini menggunakan paket residensial. Setelah membayar Rp750.000, maka ada tagihan baru yang muncul sebesar kurang lebih Rp400.000 lebih yang dinamakan dengan biaya pro rata dengan proporsi perhitungan penagihan tertentu. Biaya pro rata yang dibayar pada 2 Agustus 2025 itu di situ dicantumkan di invoice-nya berlaku 2 Agustus sampai 28 Agustus 2025. Dengan demikian, kemungkinan untuk tagihan berikut di Agustus 2025, di akhir Agustus, tanggal 29 atau bahkan tanggal 1 Agustus pada penagihan berikutnya, sehingga jadwal penagihannya sudah beralih dari biasanya dibayar pada 23 Agustus menjadi 28 Agustus sampai 1 bulan atau 30 hari ke depan, atau bulan di Septembernya sekitar 29 September 2025. Jadi bagi sahabat yang pengguna Starlink, terutama untuk paket rumahan yang sering membayar, akan dikenakan tagihan tambahan dengan proporsi perhitungan penagihan seperti denda, tapi dikatakan dengan pro rata atau tagihan pro rata. Jadi tagihan pro rata itu selain bagi yang terlambat, bagi yang pindah paket juga kadang-kadang dengan perhitungan tertentu dikenakan biaya pro rata. Misalkan kita menggunakan paket residensial, kemudian mau pindah ke paket prioritas, biasanya ada digunakan paket pro rata. Karena dari paket unlimited ke paket kuota, itu pun ada perhitungannya, bisa juga dikenakan paket pro rata. Bagi sahabat-sahabat yang berpindah paket, itu perlu dilihat keterangannya baik-baik. Jangan sampai setelah membayar proporsi untuk perhitungan, misalkan kita bayar yang harga 1,6 juta, setelah kita bayar 1,6 juta ada biaya tambahan setelah kita melunasi untuk biaya pindah paket atau pindah layanannya. Itu yang perlu diperhatikan karena baru beberapa saat yang lalu kita melakukan pembayaran untuk beberapa pelanggan yang terlambat. Semestinya tanggal 23 Juli 2025 itu harus dibayar, akan tetapi baru bisa dibayar pada tanggal 8 Agustus, sehingga ada kurang lebih 9 hari keterlambatan ini dan dikenakan biaya penagihan dengan proporsi perhitungan tertentu yang disebut dengan pro rata. Ini informasi buat sahabat semua.
setelah kita membayar Rp750.000, kita masih ditagih lagi kembali dengan biaya penagihan tambahan yang keterlambatan ini. Biaya proratanya kurang lebih 400 lebih, Rp494.000. Itu yang perlu diperhatikan. Semoga para pengguna Starlink, sahabat-sahabat semua, jangan sampai terlambat lebih dari 1 minggu, karena akan diberikan biaya tambahan untuk biaya keterlambatan ini, atau biaya proporsi tagihan tambahan yang disebut dengan pro rata ini. Semoga menjadi informasi buat sahabat semua. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.